Anas dan Hasto PDIP sendiri SBY soal chaos politik. Jangan buat takut masyarakat. Masuknya Anas Urbaningrum ke penjara semata-mata bukan karena kasus korupsi saja, tapi juga karena gerakan politik di dalam tubuh Partai Demokrat. Itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak pengamat yang menilai pada waktu itu bahwa SBY sebenarnya takut sekali sama Anas. Jadi jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini. MK itu sebenarnya nggak boleh loh bicara dengan orang luar tentang perkara sampai ada isu bocor, nggak boleh. Kalau suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300%. Kalau mau jadi MK itu risikonya begitu. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengkritik pernyataan Ketua Majelis Tertinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berpendapat penggantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan chaos politik. Beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Dia harus tegas dan tidak boleh mendengar pendapat-pendapat di luar sidang. Bukan, masa Pak pendapat tidak dengar? Boleh, tapi kalau hakim dengarnya di ruang sidang. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi pemilu yang sangat ketat, ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan. Menurut Anas, pernyataan SBY itu tak elok untuk disampaikan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Hal itu Anas sampaikan lewat Twitter pribadinya @AnasUrbaningrum. Dalam cuitannya Anas juga menyebut akun Twitter SBY. Lebih baik Pak SBY tidak bicara chaos terkait dengan penggantian sistem pemilu di tengah jalan. Tak elok, bikin kecemasan dan kegaduhan, kata Anas Senin 29 Mei. Anas berpandangan, seharusnya SBY cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Sebab menurut Anas, itu perbedaan pendapat yang biasa saja. Dia pun menyinggung perubahan sistem pemilu tahun 2009. Anas berkata, perubahan itu juga terjadi di tengah jalan proses pemilu. Namun kata Anas, saat itu pemungutan suara yang dilakukan pada 9 April tetap berjalan lancar. Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suara terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut, yang alhamdulillah tidak terjadi chaos melainkan baik-baik saja. Imbuhnya, Hasto sentil SBY soal chaos politik. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga ikut mengingatkan SBY tak perlu menakut-nakuti rakyat soal dugaan kebocoran hasil putusan MK terkait sistem pemilu. Hasto meyakini Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, termasuk Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri sebagai sosok negarawan, sehingga pemilu menurutnya akan digelar secara sehat dan adil. Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpinnya punya sikap kenegarawan yang kuat, ucap Hasto di kantor pusat PDIP Senin 29 Mei. Dia menilai, kekacauan politik justru terjadi jika ada yang menaruh kecurigaan berlebihan sebelum pemilu dilaksanakan. Padahal, PDIP menurutnya telah menjadi bagian dari pilar demokrasi. Hasto mengklaim bahwa partainya tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara. Dia menyebut selama 2 pemilu terakhir, PDIP menang dengan cara konstitusional. Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara, mendapatkan kenaikan 300%. Kami menang dengan cara-cara konstitusional, kata Hasto. Sebelumnya, SBY berpendapat pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan chaos politik. Hal itu disampaikan SBY untuk merespon pernyataan ahli hukum tata negara Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional, tertutup alias coblos partai. Melalui Twitter akun pribadinya, SBY menyampaikan 3 poin berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK. Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kepentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat,
daftar caleg sementara baru saja diserahkan ke KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik, tulis SBY Minggu 28 Mei. Pertanyaan kedua, ia mempertanyakan apakah sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, berdasarkan konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat. Kalau MK tidak memiliki argumen kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi, sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR, dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat, katanya. Poin yang ketiga, ia mengatakan penetapan undang-undang tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Seharusnya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini, kata dia. Dikutip dari Tempo.co, menanggapi tudingan SBY, Hasto memaparkan berbagai kecurangan diduga dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY dalam pemilu 2009 lalu. Saat itu, SBY nyapres untuk kedua kalinya setelah menang dalam pemilu 2004. Pada 2009, kata Hasto, kenaikan suara Partai Demokrat mencapai 30%. Menurutnya, ini merupakan anomali dalam pemilu. Hasto memaparkan pendapatnya disandingkan dengan analisis Markus Michener, peneliti dan dosen asal Australia, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesian 2009 Election, Populism, Dynasties, and Consolidation of Party System. Kenaikan drastis perolehan suara Partai Demokrat dan popularitas SBY disebut Hasto imbas dari kebijakan populis SBY mendekati masa pemilu. Dia mengatakan SBY menggelontorkan dana negara sebesar miliaran US dollar untuk kepentingan elektoral dalam bentuk kebijakan, seperti penurunan harga BBM bahan bakar minyak, pembagian bantuan langsung tunai atau BLT, hingga beras miskin atau raskin. Ini ada data semua, dan ini tidak dilakukan oleh Jokowi. Bagaimana SBY bisa katakan Jokowi jahat? Dikatakan merencanakan kecurangan pemilu, pemilunya saja masih jauh, kata Hasto. Hasto turut menduga sumber dana yang digunakan SBY untuk memenangkan pemilu berasal dari Bank Senturi yang kala itu sedang terlilit kasus. Selain itu, ia mengatakan ada penggunaan instrumen negara, penyusupan agen komisi pemilihan umum, hingga pengerahan aparatur negara. Dugaan ubah sistem pemilu. Hasto mengatakan SBY membuat pemilu 2009 makin kompleks dengan mengubah sistem pemilu. Ia menyebutkan SBY meniadakan nomor urut pada pemilu 2009. Ini ada dalil dari Afrika. Semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Perubahan sistem pemilu saat itu dilakukan 4 bulan sebelum pemilu. Itu seharusnya tidak boleh, ujarnya. Selain itu, Hasto turut menuding pemilu 2009 diramaikan dengan manipulasi daftar pemilu tetap. Menurutnya, DPT dimanipulasi begitu masif di bawah kepemimpinan SBY. Zaman Pak Harto saja nggak pernah dilakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif, kata dia. Hasto menjelaskan, manipulasi DPT memberikan sumbangsi besar atas kemenangan SBY pada pemilu 2009. Adapun dokumen pemilu 2009, kata dia, sudah dihancurkan untuk menutupi jejak.